Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat yang ke-24. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca secara pelan-pelan ya, yang disertai dengan uraian tajwidnya, juga diikuti dengan cara membaca makharijul huruf yang benar. Jadi bagi para jamaah yang baru bergabung, jangan lupa ditekan subscribe ya, di like dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج
مطهرة وهم فيها خالدون. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Fa'ilam, di sini ada nun sukun bertemu dengan lam yang bertasydid. Nun sukun bertemu dengan lam yang bertasydid ini dinamakan dengan idgham bila gunnah. Jadi memasukkan dengan tiada membaca dengung ya. Illam, ditekan i-nya kemudian langsung dileburkan suaranya ke dalam huruf lam. Jadi nun ini tidak dibaca ya, jangan dibaca fa'in lam, tapi fa'il ya, langsung ditasydidkan. Fa dibaca pendek, illam ditekan saja ya, kemudian dileburkan langsung suaranya ke dalam huruf lam. Kemudian lam ta, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Mim sukun bertemu dengan huruf ta dinamakan dengan izhar syafawi. Cara bacanya yaitu jelas bunyi mimnya ya. Jadi cara baca cukup ditekan saja elanya, kemudian mimnya dibaca jelas, langsung dimasukkan suaranya ke dalam ta. Fa'ilam taf ya, fa'ilam taf ya. Kemudian taf'a, di sini ada fa sukun. Ya, fa sukun adalah sifatnya hamas, jadi ada desis anginnya. Maka cara bacanya dialirkan saja ya, sambil dibunyikan anginnya, tapi tidak dengan cara dipantulkan. Jangan tafa'a, keluar bunyi fe ya, itu bacaan yang salah. Tapi yang benar dibaca taf'a, dibunyikan anginnya saja. Karena fa ini posisinya yaitu perut bibir sebelah dalam bagian bawah berjumpa dengan 4 gigi seri ya, ujung gigi seri bagian atas. Taf ya. Kemudian a dibaca pendek. A ini ya, bukan hamzah, jangan dibaca a ya, tapi a ditekan sedikit. Kemudian lu dibaca panjang karena ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah. Nah, ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Alif ini tidak dibaca ya. Ini adalah alif ziyadah. Wa dibaca pendek, lantaf. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nun sukun bertemu dengan huruf ta dinamakan dengan ikhfa aqrab atau a'la. Ya, dinamakan ikhfa aqrab karena posisi makharijul huruf nun dengan ta itu saling berdekatan. Nun posisinya di ujung lidah, ta juga di ujung lidah. Maka cara bacanya itu disamarkan bunyi nunnya, kemudian dileburkan suara ke dalam huruf ta. Walantaf ya, walantaf, jangan lang ya, tidak dibaca dengung ya, tapi disamarkan nunnya. Walantaf alu. Taf'a, di sini ada fa sukun ya, sama bacaannya seperti taf'a yang ada di belakang. Kemudian a dibaca pendek, lu dibaca panjang karena ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Dan untuk alif ini tidak dibaca ya, karena alifnya alif ziyadah. Fatta, di sini ada ta yang bertasydid ya. Jadi alif ini bukan dibaca panjang ya, jangan nanti dibaca fatta. Itu bacaan yang salah, tapi langsung ya dimasukkan suaranya ke dalam huruf ta ya. Fatta ditekan saja. Kemudian ta dibaca pendek. Qulna, di sini ada tasydid ya, yaitu di nun. Kemudian sebelumnya ada terdapat alif lam asyamsiyah. Nah, untuk alif lam asyamsiyah ini cara bacanya dimasukkan ya, atau biasa juga dikenal dengan idgham syamsiyah ya, karena sifatnya memasukkan. Kunna, jadi alif lam ini tidak dibaca ya, langsung dileburkan ke dalam huruf na ya.
Ini nun yang bertasydid ini dinamakan dengan gunnah musyaddadah. Jadi cara bacanya didengungkan dulu ya. Fattaqunna, didengungkan kadar 2 harokat saja ya. Kemudian na dibaca panjang karena di sini ada alif sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i ya. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Ralla, di sini ada ra yang berharakat fathah, ini dinamakan dengan ra bacaan tafkhim atau tebal ya. Jadi cara bacanya ujung lidah diangkat ke langit ya. Ra, ralla. Karena di sini ada tasydid, ada alif lam asy-syamsiyah, maka ra-nya ditekan ya. Ralla untuk dileburkan suaranya ke dalam huruf lam. Ralla, di sini ada alif lam asy-syamsiyah atau biasa disebut dengan idgham syamsiyah karena cara bacanya dimasukkan ya. Ralla, kenapa ini dinamakan dengan alif lam asy-syamsiyah? Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Kenapa mesti la bukan ta? Karena kalau diuraikan secara tajwid, kalau huruf yang bertasydid itu terdiri dari 2 huruf. Yang pertama yaitu huruf yang sukun, kemudian yang kedua huruf yang berharakat. Nah, di sini ada alif lam. Lam yang pertama adalah sukun, kemudian lam yang kedua ini adalah berharakat. Jadi lam sukun ini dimasukkan ke dalam lam yang berharakat. Jadilah 1 la ya. Jadi cara bacanya itu ralla, ditekan saja ya, tanpa harus dibaca dengung. Fattaqunna ralla, ralla ya. Ini alif lam ini tidak dibaca ya. La dibaca pendek, kemudian ti dibaca panjang karena di sini ada ya sukun sebelumnya berharakat kisra. Ya sukun yang sebelumnya berharakat kisra ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian wa dibaca pendek, ku dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah, dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian du dibaca pendek, hanna. Di sini ada alif lam asy-syamsiyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu nun. Jadi cara bacanya itu ditekan saja haknya, kemudian dileburkan suaranya ke dalam huruf nun. Nah, untuk alif lamnya ini tidak dibaca ya. Karena di sini posisinya adalah nun yang bertasydid ya, maka ini dinamakan dengan gunnah musyaddadah. Jadi cara bacanya didengungkan ya. Maka hanya ditekan kemudian ditahan suaranya 2 harokat sambil meleburkan suaranya ke dalam huruf nun. Waquduhan na ya, hanna ya. Sementara di huruf alif lam asy-syamsiyah yang lain itu tidak dibaca dengung, terkhusus kepada nun yang bertasydid ya. Hanna ya. Nah, ini dibaca panjang karena di sini ada alif sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian su dibaca pendek, ini su ya, sin. Jadi bacaannya tipis ya. Sifatnya adalah sofir. Jadi anginnya itu lebih jelas. Su ya. Wal hayy. Kemudian di sini ada alif lam ya, dinamakan dengan alif lam al-qamariyah atau biasa disebut dengan idhar qamariyah karena sifatnya adalah bacaan lam ini dibaca jelas. Wal hayy ya. Wal hayy. Nah, sesudah huruf alif lam al-qamariyah ini terdapat huruf qamariyahnya adalah ha ya. Jadi cara bacanya cukup ditekan saja, kemudian lam ini dibaca jelas, langsung masuk ke huruf ha. Wal hayy. Wal hayy. Jadi bunyi lamnya itu jelas ya. Hayy dibaca pendek, ini hayy ya. Ini ha kecil, posisinya di makharijul huruf, tenggorokan bagian tengah ya. Hayy. Jadi sifatnya adalah hamas, ada desis anginnya ya. Hayy. Jadi anginnya itu agak samar-samar ya. Kemudian ja dibaca panjang, di sini ada alif sebelumnya berharakat fathah. Ini dibaca panjang 2 harokat karena mad tabi'i ya. Kemudian ra dibaca tebal karena ra yang berharakat fathah itu dinamakan dengan hukum bacaan ra tafkhim atau tebal ya.
Karena di sini ada tanda wakaf al-waslu aula, jadi kalau misalkan kita wakaf di sini, maka ta marbutah ini tidak dibaca ya. Wal hijarah. Jadi ra ini tetap dibaca pendek, nggak panjang ya. Nah, untuk tanda wakaf yang seperti ini dinamakan dengan tanda wakaf al-waslu aula. Jadi bersambung atau melanjutkan itu lebih bagus ya. Jadi kalau misalkan juga kita terpaksa atau memang nafas kita agak sedikit pendek, untuk mewakaf di sini boleh-boleh saja ya. Kemudian u dibaca pendek, ain juga dibaca pendek. Nah, ini hamzah, yang kedua adalah ain ya. Yang pertama hamzah, yang kedua ain. Jadi posisinya beda ya. Meski itu makhrajnya sama-sama di tenggorokan, namun hamzah ini posisinya di tenggorokan bawah, agak sedikit ditekan ya, bacaannya tipis. Sementara ain posisinya juga di tenggorokan tapi di bagian tengah. Cara bacanya agak ditekan sedikit, kemudian bacaannya lunak ya. Jadi sifatnya tawassut ya. Jadi makna tawassut itu antara ditekan dengan ditahan ya. Wa'id ya. Kemudian aidda dibaca ditekan ainnya karena di sini ada dal yang bertasydid ya. Jadi ainnya dileburkan ke dalam huruf dal dengan cara ditekan. Wa'iddat ya. Di sini ada tasukun. Tasukun ya, ini sifatnya hamas. Jadi ada bacaan desis anginnya. Jangan dipantulkan ya. Jangan wa'iddat lil. Tapi tidak dibaca te ya. Wa'iddat. Anginnya saja. Dat ya. Wa'iddat lil kafirin. Lil ini ada lam ya, lam sukun, ini dibaca jelas. Kemudian ka dibaca panjang karena ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian fi dibaca pendek. Ri dibaca panjang karena di sini ada ya sukun, sebelumnya berharokat kisra. Kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun ya. Nun yang sudah kita wakaf di sini ya. Maka ini dinamakan dengan mad arid lisukun. Jadi cara baca mad arid lisukun itu dipanjangkan boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.